并不是一伙。糟了，老头子来了！Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 Part 8. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 父亲，这3年我为了变强， Film diawali dengan Nona Nalanyaran yang sedang membaca sebuah novel. Lalu datanglah pelayan yang memberitahu jika Tuan Muda Liu datang untuk menemuinya pada saat akan pergi, tetapi ia masih saja menanyakan cinta pertamanya, yaitu Xiaoyan. Lanjut cerita, terlihat Tuan Liu yang sedang menunggu Nalanyaran, tetapi para pelayannya malah menggoda Tuan Liu. 太像了，太像了！哎呦，我都快要昏过去了。 Ternyata Tuan Liu datang untuk memberikan sebuah obat yang bisa menyehatkan tubuh. Obat tersebut dibuat oleh gurunya dan dikhususkan untuk Nalanji. Tuan Liu di situ terlihat seolah-olah sedih karena gurunya yang pada saat itu pergi ke Gurun Tiger untuk mencari abnormal flame atau inti api, tetapi telah gagal. Lalu Nalanyaran pun mengucapkan terima kasih karena berkat peringatan Tuan Liu, keluarga mereka segera mencari alkemis yang mempunyai inti api untuk menghilangkan racun api pada kakeknya. Di situ Tuan Liu terlihat terkejut karena ia pikir itu adalah alkemis yang sangat dihormati di Kekaisaran Jiama. Padahal alkemis tersebut adalah Xiaoyan yang sekarang menyamar menjadi Yan Xiao. Lalu Tuan Liu pun merasa tertantang untuk bisa menandingi kekuatan Xiaoyan dan ingin sekali melihat kehebatan inti api miliknya. Akan tetapi Nalanyaran mengatakan jika Xiaoyan sekarang sedang menyembuhkan kakeknya. Lanjut cerita, Xiaoyan yang telah selesai mengobati Nalanji. Dan ia mengatakan jika sekali lagi mengobatinya, maka racun api yang ada di tubuh Nalanji akan sepenuhnya hilang. Pada saat Xiaoyan akan pergi, tetapi malah ditahan oleh Nalanji dan ia menyinggung bahwa Xiaoyan akan mengikuti kejuaraan alkemis. Lanjut cerita, Nalanji memberikan hadiah pada Xiaoyan. 这次不想大放异彩都不行啊！这些药材仅是老夫的一点心意。 但也还能凑合着练练手。老爷子有心了，恐怕会让一些炼药师抢破头的。哈哈哈哈哈！爽快！哎，老夫送你一程。 Nalanji lalu menawarkan Xiaoyan untuk menginap di kediamannya. Akan tetapi Xiaoyan bersikeras tetap menolak tawaran tersebut. Dan terlihat Nalanyaran dan juga Tuan Liu yang sedang mengobrol terkait kejuaraan alkemis. Terlihat Nalanyaran berterima kasih atas pengobatan kakeknya tersebut dan ia mengenalkan Tuan Liu pada Xiaoyan.
Melihat situasi yang sedang tegang, lalu Nalanji berpura-pura menanyakan jika Tuan Liu tidak belajar pengobatan, ia malah datang untuk menemui Nalanyaran. Lalu Tuan Liu berkata jika ia datang karena gurunya ingin menyapa kakek Nalanji dan juga memberikan pil pengobatan untuk menyehatkan tubuh sang kakek. Tuan Liu juga mengatakan jika gurunya akan ikut menyeleksi di kejuaraan alkemis. Lanjut cerita, Tuan Liu malah menyinggung terkait Xiaoyan yang memiliki inti api legendaris dan malah menanyakan guru Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun tetap merendah. Ia mengatakan jika gurunya adalah seorang pemalas tidak sebanding dengan guru Tuan Liu, yaitu Master Guhe. Pada saat Nalanyaran ikut mengobrol dan mengatakan akan Xiaoyan yang sudah menjadi alkemis tingkat 2, pada akhirnya Xiaoyan pun pamit untuk pergi. 嫣然，他真的拥有异火。对火焰的操控恐怕不会逊色于你。他还是唯一一个我见过或许能够超过你的同龄人。 Lalu Nalanji juga ikut pergi untuk beristirahat dan meminta Nalanyaran untuk menemani Tuan Liu. Lanjut cerita, hari pun mulai sore, Nalanyaran pun menyuruh Tuan Liu untuk segera pulang. Akan tetapi Tuan Liu malah mengungkapkan isi hatinya. Dan Nalanyaran pun berkata jika ia tidak bisa menerima Tuan Liu karena ia terkait aturan sekte Mystic Lord dan meminta Tuan Liu untuk menjadi temannya saja. 我不否认你的优秀，不过我纳兰嫣然的男人绝非用。 我知道你心高，那么这次我柳灵配得上你。Lanjut cerita, Xiaoyan yang senang kekuatannya bertambah karena adanya racun api dan kekuatannya meningkat menjadi Dao Master tingkat 7. Lalu tiba-tiba ia berhalusinasi. 老师，老师，萧炎，嫣然， 3年时间已到，就凭你这废物！ 你对我的羞辱，我一刻也不敢忘。灵儿，为了战胜你，放弃胜去的太多，所以你去。 Dan tiba-tiba Hai Bodong datang membangunkannya dan Xiaoyan mengatakan jika setiap menyembuhkan Nalanji, racun api yang di dalam tubuhnya akan menjadi lebih kuat. Lalu Hai Bodong memperingati Xiaoyan jika Xiaoyan tidak usah berpura-pura lagi untuk menyembuhkan Nalanji karena Xiaoyan masih memendam dendam pada Nalanyaran dan Hai Bodong pun meninggalkan Xiaoyan. Scene berganti, terlihat Xiaoyan yang akan menuju ke aula alkemis. Lalu terlihat dua pemuda yang membicarakan terkait kejuaraan alkemis dan melihat banyak sekali penjagaan dari kekaisaran. Pada akhirnya muncullah Tuan Putri yang begitu sombong akan kekuasaannya. 你们可别瞎说。是加满皇室的马车。 难道皇室也派人来参加内部测试赛？后退，后退！哦， Putri tersebut bernama Yu'er dan ia sedikit agak sombong karena memiliki kekuasaan atas kekaisaran Jiama.
Scene berpindah ke aula kejuaraan alkemis. Terlihat Tuan Liu yang sedang bersama Tuan Putri, lalu ia memperkenalkan Xiaoyan pada Tuan Putri. Ia juga mengatakan jika Xiaoyan memiliki inti api yang sangat dahsyat. Lalu Tuan Putri ingin sekali melihat inti api tersebut, akan tetapi Xiaoyan pun menolaknya. Di situ Tuan Liu menegaskan jika nona kecil tersebut adalah Tuan Putri kecil yang paling disukai Kekaisaran Jiama dan merupakan murid dari ketua alkemis Master Fa Ma. 想必会是这次夺冠的有力竞争者。但冠军一定是我的。炎霄兄可是拥有异火的炼药师，听说异火可是个非常厉害的东西呢，老是神神秘秘藏着不给我们看。你们先聊。 Tuan Putri pun marah karena itu adalah pertama kalinya ia ditolak permintaannya. Pada akhirnya pertarunganlah jalan keadilannya. Pada saat Tuan Putri akan menyerang dengan jurus andalannya, tiba-tiba Master Guhe dan Master Fa Ma muncul menghalau Tuan Putri nakal tersebut. Salah, 老头子来了。 法马部长，何大人，何大人又在调皮。他到底有多厉害嘛？法马会长， Lanjut cerita, Tuan Liu masih saja memanas-manasi orang di sekitarnya dan sekarang malah mengadu pada gurunya. Lalu Master Guhe pun menceritakan jika dahulu kala ia juga memburu inti api tersebut. Akan tetapi ia telah gagal dan mendapatkan penyesalan seumur hidup. 抱歉，异火并非是拿来炫耀之物。我们是否在哪里见过？ Dan cerita pun bersambung pada teman-teman, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye bye.